Di minggu keempat ini kita belajar mengenai pesan nonverbal. Apa yang dimaksud dengan pesan nonverbal? Semua bentuk komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, tapi melalui isyarat, ekspresi, gerakan, dan unsur fisik lain. Komunikasi nonverbal mendampingi, melengkapi, atau bahkan bisa menggantikan pesan verbal. Materinya ada 5, yaitu definisi komunikasi nonverbal, fungsi komunikasi nonverbal, channel dalam komunikasi nonverbal, komunikasi nonverbal dan budaya nonverbal yang termediasi. Target yang akan dicapai adalah mahasiswa mampu menunjukkan cara penyampaian tentang kekuatan komunikasi nonverbal sebagai suatu cara untuk meyakinkan penyampaian sebuah pesan. Mahasiswa mencari contoh-contoh bentuk pesan nonverbal dari berbagai budaya, kemudian mendemonstrasikan cara penyampaian nonverbal sederhana sesuai dengan konteks yang dipilih. Mahasiswa menginterpretasikan berbagai simbol nonverbal sesuai dengan konteks yang dipilih. Pesan nonverbal adalah semua bentuk komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, tapi melalui isyarat, ekspresi, gerakan, dan unsur fisik lain. Komunikasi nonverbal mendampingi, melengkapi, atau bahkan bisa menggantikan pesan verbal. Ada 6 fungsi pesan nonverbal. Mengulang, repeating, mengulang pesan verbal, misalnya berkata, iya, sambil mengangguk. Menggantikan, substituting, menggantikan kata, seperti melambaikan tangan untuk selamat tinggal. Menekankan, accenting, memberi penekanan, misalnya menepuk meja saat berbicara tegas. Melengkapi, complementing, menambah makna, misalnya tersenyum saat menyapa. Mengatur, regulating, mengendalikan alur percakapan, seperti mengangkat tangan untuk meminta giliran. Bertentangan, contradicting, kadang nonverbal bisa berbeda dengan verbal, seperti berkata, saya baik-baik saja, tapi wajah murung. Apa saja saluran nonverbal? Kinesiks, bahasa tubuh, gerakan, postur, ekspresi wajah, tatapan. Paralenges, aspek suara, intonasi, nada, kecepatan, volume. Prosemiks, penggunaan ruang atau jarak dalam interaksi. Haptics, sentuhan. Okulesiks, kontak mata. Chronemics, penggunaan waktu, tepat waktu, terlambat. Artifaktual, penampilan diri, pakaian, benda, dekorasi. Silence, diam juga mengandung makna nonverbal. Pesan nonverbal sangat penting dalam komunikasi interpersonal karena sering lebih dipercaya daripada kata-kata, dan membantu menyampaikan emosi, sikap, dan relasi. Sekarang kita masuk ke relasi komunikasi nonverbal dan budaya. Komunikasi nonverbal sangat dipengaruhi budaya karena setiap budaya memiliki aturan, norma, dan makna yang berbeda terhadap gerakan, ekspresi, jarak, dan simbol nonverbal. Apa yang dianggap sopan di satu budaya bisa saja dianggap tidak sopan di budaya lain. 1. Kinesiks, bahasa tubuh. Ekspresi wajah umumnya universal, senyum berarti bahagia, tetapi tingkat intensitas ekspresi berbeda-beda antar budaya. Contoh, orang Jepang cenderung menahan ekspresi emosional di depan umum, sementara orang Amerika lebih ekspresif. 2. Okulesiks, kontak mata. Kontak mata punya makna berbeda. Contoh, di budaya barat, menatap mata lawan bicara berarti percaya diri dan jujur. Di beberapa budaya Asia, terlalu banyak kontak mata bisa dianggap menantang atau tidak sopan. 3. Haptics, sentuhan. Sentuhan dipengaruhi norma budaya. Contoh, di Timur Tengah atau Amerika Latin, menyentuh bahu saat berbicara adalah hal biasa. Sebaliknya, di Jepang atau Korea, sentuhan fisik lebih jarang dilakukan di ruang publik. 4. Prosemiks, penggunaan ruang. Jarak personal berbeda antar budaya. Contoh, orang Amerika Latin lebih nyaman dengan jarak dekat saat berbicara, sementara orang Eropa Utara cenderung menjaga jarak lebih jauh. 5. Chronemics, waktu. Persepsi waktu dipengaruhi budaya. Contoh, budaya Barat, monokronik, menghargai ketepatan waktu dan jadwal. Sebaliknya, budaya Timur Tengah atau Asia Selatan, polikronik, lebih fleksibel terhadap waktu. 6. Artifaktual, penampilan dan simbol. Cara berpakaian dan penggunaan simbol juga budaya. Contoh, pakaian adat, warna baju, atau aksesori tertentu bisa bermakna khusus, misalnya warna putih di Barat sama dengan pernikahan, tapi di Tiongkok berarti berduka. Komunikasi nonverbal tidak bisa dilepaskan dari konteks budaya.
Kita harus peka terhadap perbedaan budaya agar tidak salah menafsirkan gerakan, ekspresi, atau simbol nonverbal ketika berkomunikasi lintas budaya. Selanjutnya kita membahas komunikasi nonverbal yang termediasi. Komunikasi nonverbal yang termediasi adalah pesan nonverbal yang disalurkan melalui media, bukan tatap muka langsung. Misalnya lewat teknologi komunikasi, telepon, chat, video call, media sosial, atau email. Bentuk komunikasi nonverbal yang dipengaruhi media digital, teknologi, di mana tanda-tanda nonverbal seperti ekspresi, intonasi, atau emosi ditransmisikan dengan cara baru, emoji, emotikon, jeda balasan, visual digital. Nonverbal termediasi mengadaptasi isyarat nonverbal dari komunikasi tatap muka ke media digital, menggunakan simbol, emoji, stiker, teks, atau video untuk menyampaikan emosi, sikap, dan makna. Komunikasi tatap muka nonverbal langsung. Ekspresi wajah, gestur, intonasi suara, sentuhan, jarak. Dalam komunikasi termediasi, mediated communication, sebagian isyarat nonverbal tetap bisa hadir, tapi ada yang terbatas atau berubah bentuk karena media. Paralanguage digital, penggunaan huruf kapital, tanda seru, atau italik untuk menekankan nada. Contoh, aku marah, menggantikan intonasi suara keras. Emotikon dan emoji, menggantikan ekspresi wajah atau gestur. Contoh, menunjukkan senyum, menunjukkan persetujuan. Stiker atau GIF, menyampaikan emosi dengan cara visual. Cronmix online, kecepatan membalas pesan bisa bermakna. Contoh, balas cepat sama dengan antusias, balas lama berarti tidak tertarik atau sibuk. Silence dalam chat, diam atau tidak membalas juga punya arti nonverbal. Video call, memungkinkan melihat ekspresi wajah, gerakan, dan kontak mata meski tetap terbatas dibanding tatap muka langsung. Referensi, Joseph De Vito, The Interpersonal Communication, 2016, 14, Pearson, New York. Bab 8, halaman 162-192. Terima kasih, semoga mengerti.